Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi menggunakan R Commander sebagai alternatif penggunaan R berbasis GUI maupun R Studio. Nah, di sini di penggunaan R Commander ini dimaksudkan supaya para sahabat tidak lagi mengetik sintaks yang digunakan, tetapi menggunakan menu ya, seperti pada server-server lainnya, seperti pada SPSS, Tata, Minitab atau lainnya. Nah, pertama sekali para sahabat perlu menginstal ya R Commander-nya, klik package ya, kemudian install package. Oke, nanti kita pilih di mana, misalkan kita memilih servernya ya, bisa misalkan kita pilih di Indonesia, kemudian nanti kita cari package namanya RCMDR. RCMDR CMDR. Oke, kita coba RCMDR nya. Nah, RCMDR RCMDR ini ya, RCMDR ada beberapa plugin yang bisa digunakan, tapi masternya yang ini RCMDR. Nah, kemudian klik OK, nanti akan dia terinstall. Setelah terinstall, kalau dia sudah selesai terinstall, maka bisa dibuka di sini package. Nah, namanya load package. Nah, load package. Nah, kita bisa cari yang tadi yang sudah kita install, yaitu RCMDR. Seperti ini. Kita tunggu, dia akan mencari ya, dia akan membukakan ke bagi kita terkait dengan RCMDR. Nah, ini dia RCMDR-nya atau disebut dengan R Commander ya. Selain dari sini, kita bisa juga sebenarnya membuka aplikasi ini dari RStudio ya, dari RStudio seperti ini. Tinggal kita ketik aja library, kemudian kita cari dia di sini RCMDR. Nah, di sini. Nah, ini juga kita klik ya, kita run, dia akan menghasilkan si Commander ini gitu ya. Nah, enaknya di sini kita tinggal klik-klik saja beberapa tools statistik yang bisa kita gunakan untuk gunakan aplikasi-aplikasi statistik dasar. Misalkan kita memasukkan data di sini, data ya, klik data, kemudian kita impor data. Impor data pun di sini sudah banyak sekali, bisa kita gunakan di link dengan aplikasi lainnya seperti Excel ya, kemudian .csv atau pakai Notepad, ini .text ya, dari SPSS, SAS, kemudian dari Minitab, bahkan dari Stata. Contohnya saja kita ngambil data dari SPSS. Nah, kita di sini ketik namanya ya, mau kita misalkan mau tulis latihan atau dataset saja, kemudian nanti convert karakter menjadi sebuah faktor ya, nama faktor, kemudian jangan lupa klik ini first column itu selalu sebagai nama variabelnya atau row name-nya. Kita klik ya, kita oke, kemudian kita cari misalkan datanya untuk data deskriptif seperti ini ya. Output datanya ini sudah ada ya, tinggal kita klik aja view datasetnya. Nah, ini data kita ya, ada data pendapatan, pengeluaran, gender, pendidikan. Jadi bisa langsung masuk datanya tanpa kita ketik-ketik aja. Sebenarnya kalau kita masuk di RStudio itu sama aja kita ketik sintaks ini, read SPSS atau read Excel atau read.csv ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk analisis sederhana? Ya, kita bisa lakukan yang pertama adalah menggunakan summaries data. Nah, di sini untuk statistik summaries data, ketik aja aktif dataset, langsung summariesnya, tek semuanya ya. Nah, dia akan mengenal itu summariesnya. Kalau datanya numerik, dia akan mengeluarkan ini, sedangkan kalau dia kategorik datanya, maka yang dikeluarkan adalah frekuensinya. Bagaimana kalau kita mau manual sendiri-sendiri? Bisa, caranya statistik summaries, ini untuk data numerikal ya. Yang numerikal dia akan keluar langsung numerikalnya. Oke, statistik apa yang kita butuhkan? Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Kemudian bisa juga kita misalkan datanya data frekuensi ya, tadi ini misalkan gender dan pendidikan, dia akan keluar gitu. Nah, kemudian kita bisa menggabungkan menganalisis data kategorik dan data numerik ya. Data numerik yang tadi ini pendapatan berdasarkan gender atau pendapatan berdasarkan pendidikan. Tinggal kita klik statistik, summaries, kita pilih numerical, kemudian di sini pilih summarize by group, misalnya by gender maupun by pendidikan, pilih salah satu. Misalkan by gender, tinggal kita oke kan,
apply gitu ya. Ini diklik dulu, pendapatan berdasarkan gender ya, kita apply. Nah, jadi sudah ada dia ya, pendapatan by gender, pendapatan by pengeluaran by misalnya pendidikan. Nah, tinggal kita oke, apply. Nah, sudah ada seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, misalkan kita membuat cross tabulasi antar variabel kategorik ya. Jadi kita tinggal klik tadi statistik, summarize ya. Di sini kita bisa melihat tabel frekuensi tadi ya. Ini variabel kategorik, bisa kita lihat hubungannya nanti ya. Kita lihat hubungannya untuk ini menggunakan chi-square goodness of fit. Ya, tinggal kita apply saja. Oh, ini untuk goodness of fit salah satu uji chi-square ini untuk uji melihat apakah proporsinya sama atau tidak ya, satu proporsi. Nah, kita lihat di sini, kita apply. Nah, ini dia setengah-setengah, dianggap proporsinya dianggap sama gitu. Nanti akan kita bahas di uji tentang korelasi atau uji proporsi. Nah, kemudian untuk melihat hubungan antar dua variabel kategori tadi ya, kita melihat ini bisa menggunakan tabel kontingensi ya, bisa nanti two-way, multi-way atau berdasarkan data summaries-nya. Nah, kita pilih two-way, misalkan kaitan antara gender dengan pendidikan. Kemudian apa aja yang mau kita lihat, misalkan persentase terhadap total. Kemudian expected value-nya, ya ini untuk uji chi-square nanti biasanya kalau secara manual. Nah, ini sudah ada nih. Nah, jadi laki-laki yang PT nggak ada, laki-laki yang SMA 10 orang, perempuan yang PT bahkan 30 orang gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan analisis sederhana dari data ini? Ya, kita bisa menggunakan beberapa grafik ya. Grafik yang bisa digunakan itu misalkan grafik terkait box plot. Box plot ini untuk melihat distribusi data ya. Misalkan box plot dari pendapatan. Nah, kita lihat box plot pendapatan. Nah, seperti ini datanya. Nah, di sini ternyata dia ada yang dianggap satu data outlier ya. Dia jauh dari data ini ya. Biasakan box plot itu ada 5 unsur minimum. Kalau nggak ada outlier ya, ini minimum, Q1, Q2 atau median, Q3 dan maksimum. Nah, ini bisa juga box plot sekaligus secara secara grup. Nah, misalkan kita by gender, langsung di apply saja. Nah, langsung di apply ininya, kita lihat dia akan keluar nih. Nah, oke, ternyata kalau yang laki-laki dia mencengnya ke bawah, kalau yang perempuan dia mencengnya ke atas. Data pendapatannya ya lebih besar yang di perempuan, seperti itu. Nah, kita bisa juga itu selain melihat distribusi datanya, kita juga bisa melihat grafik apa lagi, misalkan grafik scatter ya, kaitan antar pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini kalau kita lihat secara seluruh data ya, seluruh datanya. Tinggal kita apply. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat di grafiknya. Nah, seperti ini ya, polanya ya linear lah ya. Pendapatan meningkat, pengeluaran ya cenderung meningkat. Tapi kalau kita bagi by gender, misalkan ini bisa kita langsung kita bagi by gender ini. Nah, tinggal kita oke kan, apply. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ternyata dia kalau si laki-laki ini ya, laki-laki dia cenderung dia sejalan. Tapi kalau perempuan cenderung dia bentuknya flat ya. Jadi pendapatan itu tidak mempengaruhi pengeluaran. Mungkin pendapatannya banyak di saving misalnya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat di R Commander ini ya, kita bisa melihat grafik-grafik lainnya ya. Misalkan grafik untuk data kategorik biasanya kan pakainya pie chart. Nah, pie chart ini kita bisa melihat misalnya pie chart gender. Nah, ya, pie chartnya seperti apa? Nah, yang mau kita lihat persentasenya atau data frekuensinya. Kalau kita lihat di sini, pie chartnya seperti ini. Ya kan? Laki-laki 50%, perempuan 50%. Dan itu sebenarnya bisa kita atur-atur lagi nanti terkait dengan ininya dari sisi grafiknya ya, auto warnanya mau dibuat gitu ya, mau dibagus-bagusin gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga melihat histogram
ya bisa melihat untuk komparasi. Biasanya grafik itu pakai bar chart ya, grafik ya. Misalkan gender, kita lihat gender. Kalau kita lihat di sini, kita apply. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia seimbang, sama-sama 5 ya, sama-sama 5 orang, jadi 50%. Tapi bisa kita bagi lagi gender di dalamnya pendidikan, gender by pendidikan. Jadi dua variabel kategorik di dalam bar chart gitu ya. Nah, ini plot by group. Nah, kita lihat pendidikan atau pendidikan nanti by gender ya, terserah gender by pendidikan atau pendidikan by gender. Nah, bisa kita lihat di sini. Kecenderungan laki-laki itu dia di SD SMP, kecenderungan perempuan tuh justru di kebanyakan dia di PT. Nah, misalkan kita bisa lihat frekuensi-frekuensi yang banyaknya di mana. Gitu. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di sini untuk pembukaan dari R Commander itu ya, kita bisa melakukan yang namanya transformasi data ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada namanya untuk manage ya variabel, kita bisa misalkan merubah record variabel ya. Record variabel ini nanti bisa kita lakukan misalkan si pendapatan gitu ya. Nanti namanya apa, kode pendapatan. Bisa kita bilang kalau di atas 10 juta di kode 1, di bawah 10 juta kode 2. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita lakukan lagi di sini untuk mencari nilai standardized variable. Jadi standardized variable ini mentransformasi data menjadi rumusnya yang Z ya. Z itu sama dengan XI min X bar dibagi dengan standar deviasi ya. Sehingga nilainya nanti distandarkan nilainya. Itu untuk melihat nanti apakah ada data outlier atau tidak, atau nanti digunakan untuk variabel moderasi melihat interaksinya. Nah, kita standardize, misalkan kita mau standardize data pendapatan dan pengeluaran. Kita oke-kan, maka nanti di dataset ini, nah dia akan keluar nanti nilai Z-score-nya ini. Nah, nilai Z-score dari si datanya. Gitu. Langsung secara otomatis tanpa kita menghitung manual ya, dan ditambahkan di dataset kita. Kemudian kita bisa juga di sini melakukan menghitung ya variabel baru. Misalkan kita mau buat variabel baru, misalkan variabel tabungan. Nah, tabungan sama dengan merupakan data pendapatan dikurang dengan data pengeluaran. Seperti itu. Nah, dia nanti sudah ada di datasetnya. Nah, bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di awal-awal ini? Ya, kita bisa melakukan di sini untuk mengubah ya. Andai kata tadi data si gender tadi masih kode ya 1 2, bisa kita ubah menjadi faktor ya. Kita ubah jadi faktor ya. Misalkan kayak pendapatan atau pengeluaran, ini mau kita ubah ya. Nanti dibuat nih apakah dia mau di supply by level name. Kalau ini kita ketik misalkan pendapatannya menjadi pengeluaran menjadi faktor kode pengeluaran gitu ya. Nah, nanti kita buat di sini. Nah, ini kodenya. Kalau ini misalkan kayak gender nanti hanya 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Kita kasih nama. Tapi kalau mau tetap dipertahankan dalam numerik, maka ini tidak perlu dicentang gitu ya. Yang ininya untuk mengkonvertnya tidak perlu dicentang. Ininya kita pilih ke use variable gitu. Kalau seperti ini misalkan ya, ini seperti ini kita misalkan kode saja, tetap dia dalam pendapatan atau pengeluaran, tinggal di-oke-kan. Kemudian untuk apalagi yang bisa kita lakukan di sini, kita bisa melakukan kebalikan ya. Jadi data yang karakter, yang sudah ada karakter tapi belum dianggap sebagai vektor, sebelum sebagai faktor, ya tinggal kita convert menjadi faktor ya. Ya, masih tertulis laki-laki dan perempuan, tapi di dalam pengkodean di SPSS-nya tidak sebagai faktor. Nah, ini kita kodekan gitu ya. Kemudian bisa kita lakukan di sini juga ya, mengubah variabel, mendelete variabel ya, semuanya bisa dilakukan tanpa kita ketik sintaksnya. Sintaksnya ada di mana? Sintaksnya sebenarnya ini kita pakai sintaks, cuma diketikin bagi dia. Bahkan package-nya diketikin oleh si Commander ini. Ya. Demikian penggunaan dasar dari Commander ya. Para sahabat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.